Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan novel romantis Menunggumu di sini. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Pada hari kedua bulan November, cuaca memberikan keindahan yang luar biasa pada kota ini. Matahari memancarkan sinar emas hangat ke jalan-jalan, dan langit membentang cerah dengan biru yang memikat. Kabut dari hari sebelumnya telah tersapu oleh angin utara yang kencang, meninggalkan udara pagi yang segar dan menyegarkan, meskipun dengan sedikit kehangatan. Sukin, yang terbungkus rapi dalam syalnya, dengan cepat berjalan di sepanjang jalan Wufang. Pemandangan di depannya begitu indah, langit biru mendalam di atasnya, dinding merah rendah yang melintasi jalan, dan awan uap yang mengembun dari gerobak pedagang jalanan yang berdekatan, mengumumkan kedatangan bakpao yang baru dikukus. Sebagian besar toko masih tertutup rapat. Pintu kayu mereka dihiasi dengan grafiti berwarna-warni, mungkin hasil karya seniman-seniman muda di sekitarnya. Karya seni itu bervariasi mulai dari karakter anime hingga adegan sejarah, mengubah pintu-pintu yang biasa menjadi kanvas yang penuh warna, mirip dengan wanita tua yang berdandan dengan tampilan yang lebih muda. Di setiap lingkungan, awal hari dapat ditemukan di toko-toko sarapan dan warung makanan. Aroma menggugah selera dari makanan digoreng dalam minyak, panci beruap, dan sup gurih melayang di udara. Para pekerja kantoran muda yang tinggal di Jalan Wufang bergerak menuju warung, bersemangat untuk mencicipi makanan ringan seperti gorengan dan minum susu kedelai. Beberapa memilih untuk tinggal di dalam toko yang nyaman. Asyik dengan ponsel mereka sambil menikmati sarapan mereka. Ini adalah awal hari yang biasa bagi kebanyakan orang. Di masa lalu, Sukin tidak pernah terlalu memperhatikan orang-orang ini. Mereka menyatu dengan lanskap perkotaan, seperti sekrup yang tidak diperhatikan dalam mesin. Namun, hari ini, Sukin mengamati mereka dengan seksama. Pasangan lain membeli 2 porsi bubur, saling memberikan ciuman cepat sebelum berpisah. "Sampai jumpa malam ini," kata wanita itu. "Kerja keras," balasnya. "Aku tahu," katanya, senyumnya bersinar saat dia bergegas melewati Sukin. Pemuda itu melangkah beberapa langkah ke arah yang berlawanan, mencuri pandang ke arahnya sebelum melanjutkan perjalanannya sendiri. Seorang wanita lain berdiri dalam antrian untuk sarapan sambil multitasking dengan ponselnya, mengirim pesan kerja kepada bosnya. Dia menghela nafas lega setelah menyimpan ponselnya, kepuasannya terlihat jelas. Di dalam salah satu toko, seorang pria menyantap mie sambil dengan cepat mengetuk-ngetuk tabletnya, tindakannya mengisyaratkan rasa mendesak. Sulit untuk mengatakan apakah mie itu sangat lezat atau apakah dia hanya terburu-buru. Lainnya, dengan tas kerja di tangan, ngemil gorengan sambil melantunkan lagu dan berlalu cepat melewati Sukin. Lingkungan ini menjadi hidup, setiap orang dengan kisah dan rutinitasnya sendiri, melukis tapestri dari kesenangan dan tantangan sederhana dalam hidup. Sukin memasuki sebuah gang, jalannya terhampar dengan daun ginkgo emas. Mereka membawanya ke rumah keluarga Sai, di mana pintunya terbuka sedikit. Paman Sai adalah seorang yang bangun pagi secara alami, dan tidak biasa baginya untuk sudah memulai hari. Sukin memasuki halaman, melewati koridor yang teduh, dan menjelajahi lebih dalam ke dalam properti. Ketenangan di dalamnya ditegaskan oleh dekapan lembut matahari pagi, yang memancarkan cahaya hangat pada berbagai perlengkapan kayu. Kandang burung, biasanya tergantung di pohon, conspicuously absent. Paman pasti telah membawa burung-burungnya untuk jalan pagi mereka. Pintu sayap barat setengah terbuka, menunjukkan bahwa penghuninya sudah bangun. Sukin mendekati pintu dan melihat ke dalam melalui celah sempit. Dia melihat ruangan yang terorganisir dengan cermat, meninggalkan kesan kuat tentang kebersihan dan ketertiban. Lantai kayu bersih, bebas dari debu. Tempat tidur, dalam warna abu-abu kebiruan, memiliki spray yang bebas kerutan dan selimut yang rapi dilipat menjadi segi empat sempurna. Sofa bata merah tua dan meja kopi tersusun dengan presisi, kursi-kursi rapi berderet di depan meja yang dihiasi dengan sejajar buku. Seolah-olah barang-barang ini diatur dengan teliti, seperti barang bukti seorang penyelidik kebakaran. Bahkan pakaian-pakaian di lemari gantung dengan keseragaman dan ketertiban, mengeluarkan aroma kain yang baru dicuci dan kesucian yang terkena matahari. Sepasang kaos kaki pria beristirahat di bingkai kayu di bagian bawah lemari, digulung rapi dan terorganisir dengan sempurna. Cahaya matahari mengalir melalui jendela kayu, melemparkan sinar hangat ke seluruh ruangan. Udara dipenuhi dengan angin segar, membawa aroma pain yang samar. Semua tanda menunjuk pada seorang pria yang disiplin tinggi yang tinggal di sini. Seseorang yang menghargai kebersihan dan ketertiban. Sukin berdiri di sana beberapa saat, mengingat betapa berbedanya ruang hidup Song Yan dulu. Pada saat itu adalah habitat khas seorang remaja, dengan selimut yang berserakan acak di tempat tidur, pakaian kotor yang menumpuk di sofa, dan buku komik yang berserakan di atas meja kopi. Saat dia memikirkan itu, pintu ke ruangan kecil di belakangnya berderit terbuka, dan langkah-langkah seorang pria mendekat. Sebelum dia bisa berbalik, Song Yan muncul di belakangnya, suaranya lembut saat dia berbicara dari jarak hanya beberapa inci. "Kembali untuk apa?" Sukin berbalik, matanya terpaku pada tulang selangkah pria tersebut, membuatnya dengan cepat melangkah mundur.
Song Yan, rambutnya basah terbungkus jubah mandi, terlihat segar dan tampan setelah mandi. Namun, ekspresinya jauh dari sopan, dan dia menunjuk dagunya ke samping, berkata, jauhkan dirimu. Dengan enggan, Sukin memberi jalan kepadanya, membiarkan Song Yan masuk ke dalam rumah. Pintu tertutup di belakangnya, meninggalkan Sukin berdiri sendiri di koridor. Matahari tergantung dengan sempurna di langit, melemparkan cahaya emas pada pohon ginkgo di sudut halaman. Saat Sukin memandang daun-daun yang berdesir di angin, dia tidak bisa tidak merenungkan perilakunya yang tidak ramah sebelumnya. Matanya mengungkapkan campuran penyesalan dan kasih sayang, melembut saat mereka bertemu pandangannya. Namun, ada sedikit keraguan dan keraguan yang merayap masuk, dan kehangatan dalam dirinya berubah menjadi dingin. Dia sangat sadar akan kemampuannya untuk melihat kejujurannya dan motif yang tersembunyi. Tidak lama kemudian, pintu terbuka lagi, dan Song Yan muncul, sekarang mengenakan jaket sueater dan celana. Menyadari Sukin masih berada di luar, dia bertanya, apa yang kamu cari? Sukin menjawab dengan sedikit acuh tak acuh, ya. Song Yan melanjutkan, pembersihan rumah kemarin adalah terkait pekerjaan. Kita menyebabkan beberapa ketidaknyamanan bagi publik, jadi kita perlu membersihkannya. Sukin tidak memperlihatkan emosinya saat dia mengiyakan, saya mengerti. Song Yan menekankan, apakah ada sesuatu yang lain yang kamu butuhkan? Sukin menganggukkan kepala, ya. Rasa ingin tahu Song Yan tumbuh, apa itu? Sukin menjawab dengan tenang, rasa terima kasih saya. Song Yan mengangkat alis, bertanya, berapa lama kamu akan bermain permainan ini? Wajah Sukin tetap tanpa ekspresi saat dia menjawab, sampai kamu menerimanya. Song Yan terdiam, merenungkan kata-katanya. Dia meraih sebatang rokok di kantong jaketnya dan mulai menyalakannya. Tetapi Sukin tidak melepaskan kesempatan, memperingatkan, merokok di pagi hari tidak baik untuk kesehatanmu. Song Yan, tengah menyalakan rokoknya, melihat ke atas padanya. Sukin menambahkan, itu yang disarankan dokter. Song Yan menerima saran itu, tapi tidak berkata apa-apa, menghembuskan asap rokok. Sukin menunggu sejenak sebelum mengusulkan, ayo makan. Song Yan menentang, tetaplah di sini. Dia menghilang kembali ke dalam ruangan dan mengisyaratkan, kamu masuklah. Melangkah melewati ambang pintu, Sukin ragu, masih berdiri di pintu. Song Yan mendorongnya, tidakkah kamu masuk? Sukin tetap teguh, mengulangi, saya mengundangmu makan malam. Song Yan akhirnya mengalah, berkata, baiklah, ayo. Namun, ketika dia hampir masuk kembali, pintu sayap timur terbuka, dan Zhai Miao, membawa tas sekolahnya, muncul. Begitu dia melihat Sukin berdiri di sana, dia tidak bisa menahan rasa kesalnya. Aku bilang seseorang sangat menyebalkan di pagi hari, mengapa kamu di sini lagi? Zhai Miao berjalan cepat melintasi halaman. Aku sudah bilang jangan ganggu kakakku lagi. Mengapa kamu begitu menyebalkan? Sukin tetap diam. Song Yan melihatnya, lalu melihat Zhai Miao, dan setelah jeda singkat, dia ikut campur, Zhai Miao. Mengabaikan peringatan kakaknya. Zhai Miao terus memarahi Sukin, tak masuk akal. Kamu tidak puas dengan dia waktu lalu, dan sekarang kamu di sini lagi. Mengapa kamu begitu tak tahu malu? Kesabaran Song Yan habis saat dia berkata, cukup. Pergi ke sekolah. Ada apa di sini? Tidak mau mundur, Zhai Miao tetap bertahan, baiklah, maka aku akan memberitahu ibuku. Song Yan segera bertindak, menangkap Zhai Miao dan menyeretnya keluar dari rumah. Zhai Miao mencoba memprotes, tetapi Song Yan membungkus mulutnya dan membawanya menjauh. Setelah mereka berdua sendirian, Song Yan bertanya dengan nada tegas, apakah kamu sudah selesai? Zhai Miao menggeleng, frustasi, dan menyesuaikan jaket bulunya. Dia tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Kakak, aku khawatir kamu terlalu lembut. Aku sudah memperingatkanmu tentangnya waktu lalu, tapi dia seperti lem padamu. Dia menyebalkan seperti ruam yang tak hilang-hilang. Raut wajah Song Yan tergambar khawatir saat dia menjawab, oke, aku mengerti. Sekarang, pergilah ke sekolah. Zhai Miao masih ragu, mengatakan, tetap saja, aku akan kembali malam ini. Song Yan tetap teguh, menghitung, 1, 2, 3. Menyadari bahwa kakaknya serius, Zhai Miao lari dengan kepala tertunduk, berteriak, aku akan kembali malam ini. Dan dengan begitu, dia menghilang di jalan, meninggalkan Song Yan sendirian di lorong. Song Yan melihatnya saat dia menghilang di tikungan gang sempit, dinding merah dan bata abu-abu rumah berhalaman berkontras dengan langit musim gugur biru yang tinggi. Wajahnya terlihat suram dan penuh kekhawatiran saat dia menarik nafas dari rokoknya, lalu membuang puntung yang masih menyala ke tanah, menginjaknya dengan kakinya. Dengan hati yang berat, dia berbalik dan naik ke tangga batu yang sudah lama menuju pintu gerbang. Di pintu gerbang merah, Sukin berdiri dengan tubuh mungilnya dan mata cerah yang terfokus padanya. Song Yan melangkahi ambang pintu tanpa menoleh ke arahnya, dengan nada tegas berkata, kamu sebaiknya pergi. Sukin melihatnya, suaranya lembut namun tekadnya kuat, aku ingin mengajakmu makan malam. Tanpa menoleh, Song Yan melanjutkan turun, menjawab dengan singkat, aku tidak tertarik. Tidak tergoyahkan, Sukin menjawab, baiklah, maka tolong undang aku makan malam. Song Yan hampir turun semua tangga ketika kata-katanya menghentikannya. Dia berbalik ke arahnya dengan alis yang terangkat, campuran kejutan dan kebingungan di matanya. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Sukin tetap tenang. Ekspresinya teratur saat dia menjelaskan, kemarin, aku membantu seluruh brigade pemadam kebakaranmu.
Sebagai kapten, seharusnya kamu yang pertama kali mengucapkan terima kasih, bukan? Aku menunggu di rumah sepanjang hari, tetapi tidak ada keranjang bunga, tidak ada buah, tidak ada spanduk selamat, dan tidak ada panggilan terima kasih. Seolah-olah semua usahaku sia-sia. Apakah pemadam kebakaran beroperasi seperti ini? Song Yan merenggut rahangnya dengan erat, menatapnya beberapa saat sebelum akhirnya bertanya, Sukin. Jawabnya. Song Yan bertanya, apakah semua orang di sekitarmu tahu tentang sisi dirimu ini? Sukin memikirkannya sejenak, lalu berbalik padanya, suaranya serius saat dia bertanya, tahu tentang apa? Song Yan mendesah dan akhirnya mengalah, baiklah, kamu menang. Kamu cukup unik. Dengan itu, dia melanjutkan perjalanannya, dan Sukin mengikuti dengan cermat. Saat mereka berjalan kembali ke jalan utama yang ramai di Wufang Street, sinar matahari musim gugur memancarkan bayangan panjang dari genteng ke jalan setapak batu. Pekerja kantor berkerah putih yang bangun pagi sudah menghilang. Digantikan oleh buruh migran dan petugas pengiriman yang bergegas ke sana kemari. Pemilik toko membuka tokonya satu persatu. Pemilik toko rempah-rempah mendorong pintunya, dan lapisan debu halus berdansa di bawah sinar matahari musim gugur. Dia melihat Song Yan dan menyapanya, kecil Song, kamu libur hari ini? Song Yan tersenyum hangat sebagai jawaban, ya, benar. Mereka semua adalah wajah-wajah yang sudah akrab dari lingkungan lama mereka. Song Yan bertukar sapa dengan masing-masing dari mereka, dan Sukin mengamatinya dengan minat. Dia terlihat benar-benar bahagia, matanya berkerut dengan senyuman hangat, cerah seperti matahari. Dia ingat kali terakhir dia melihatnya tersenyum seperti ini. Bertahun-tahun yang lalu. Namun, kali ini, senyuman itu bukan untuknya. Pemilik toko terus mengobrol, kecil Song, kami sudah merendam beberapa ikan kering untuk keluargamu. Beritahu Sai Miao untuk mengambilnya setelah sekolah. Terima kasih, Tante Sang, jawab Song Yan. Tante Sang tersenyum lalu memandang Sukin. Oh, apakah ini Mengkin? Sukin memperbaiki, sebenarnya, namaku Sukin. Tante Sang mengakui tanpa memikirkannya terlalu lama, lalu memusatkan perhatiannya pada hal lain. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa keduanya berada di luar begitu pagi, tetapi dia menyimpan pemikirannya sendiri dan fokus pada tugasnya. Setelah mereka masuk ke toko sarapan, Song Yan berbalik kepada Sukin dan bertanya, apa yang ingin kamu makan? Sukin menjawab, puding tahu dan mie pedas, spesialisasi dari toko yang biasa mereka kunjungi. Song Yan ragu sejenak, seolah-olah tenggelam dalam pemikirannya sebentar. Lalu dia mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata kepada pemilik toko, 2 porsi masing-masing, dan tambahkan keranjang cakwe. Berbalik kepada Sukin. Dia bertanya, apakah kamu juga ingin bola wijen dan gorengan dengan susu kedelai? Sukin berhenti sejenak, sedikit meragukan nafsu makannya sendiri, tetapi memutuskan untuk tidak menyebutkannya. Dia menjawab, tentu, bola wijen dan gorengan dengan susu kedelai. Interior toko sederhana, dengan dinding dan lantai kayu yang kadang-kadang menunjukkan tanda-tanda noda minyak. Langit-langit rendah hampir tidak menyentuh kepala Song Yan. Saat mereka duduk di tempat mereka, pelayan segera meletakkan 2 mangkuk puding tahu di depan mereka, dengan lapisan lezat dailili yang melimpah di atasnya. Ketika Song Yan membawa Sukin ke restoran untuk pertama kalinya mencoba otak tahu, itu adalah pengalaman yang membuat Sukin bingung. Saat dia menatap hidangan tebal yang gurih di depannya, dia tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Ini apa yang tebal ini? Otak tahu butuh gula, bagaimana kamu makan ini, serunya. Song Yan mengangkat alis, rasa ingin tahunya tertarik. Otak tahu dengan gula. Apakah itu jenis penyakit, balasnya. Mereka berdua terlibat dalam perdebatan sengit tentang apakah otak tahu harus manis atau asin selama seminggu penuh. Tetapi seiring berjalannya waktu, Sukin secara perlahan mulai merasa nyaman dengan ide otak tahu yang gurih, menemukan perpaduan unik antara rasa asin dan manis. Pagi itu, ketika Song Yan dengan cepat menyantap otak tahunya, Sukin masih memiliki separuh hidangannya dalam mangkuk. Mie minyak merah menghiasi meja, warna kaya mereka dan aroma yang menggoda mengisi udara. Penyusunan meja sederhana namun menawan, dengan mangkuk-mangkuk berperintet, sumpit kayu yang dilakuer, dan goresan-goresan kecil di sisi mangkuk. Sebuah mangkuk besar berisi mie tipis, disiram dengan berlimpah minyak merah, terlihat lezat dan berbau harum. Song Yan mengambil sumpitnya dan dengan antusias mulai makan. Mengikuti jejaknya, Sukin mengambil sepotong mie. Saat mereka menikmati rasanya, tiba-tiba Sukin berkomentar, ini agak aneh. Song Yan, tenggelam dalam pikirannya, bertanya, apa maksudmu? Sukin menjelaskan, rasanya belum berubah. Banyak tempat kehilangan kualitasnya seiring waktu, tetapi yang ini tidak. Ini sama lezatnya seperti sebelumnya. Song Yan tidak menjawab, tenggelam dalam mie-nya. Sejak mereka masuk restoran, dia hampir tidak bicara sama sekali. Namun, pelayan yang perhatian mendengar komentar Sukin dan ikut berkomentar, di lingkungan ini, semuanya tentang integritas, kami tidak memotong sudut di sini. Pelanggan lain di restoran juga ikut dalam percakapan, memuji kejujuran dan kualitas bisnis di Jalan Wufang. Song Yan segera selesai menyantap mie-nya, mengunyah beberapa biji gandum panggang, mengusap mulutnya, dan melirik Sukin. Di depannya, ada setengah mangkuk otak tahu, setengah mangkuk mie minyak merah, bola wijen, dan kue tahu susu kedelai. Dia menambahkan sendok cabai ke mie-nya, melihat bagaimana cabai merah yang berapi-api larut ke dalam mie dan kuah. Kenangan akan waktu yang lama berlalu melanda pikirannya, saat dia ingat duduk di tempat ini, menambahkan minyak cabai ke mangkuknya.
Teman yang duduk di sebelahnya mengejek, itu banyak sekali pedas, bukan? Tidak tergoda, dia mengambil sepotong cabai besar dengan sumpitnya dan menyatakan, ini benar-benar harum. Dia terus makan, mengambil gigitan pedas satu demi satu. Keluarga Meng tidak pernah menikmati makanan pedas, tetapi dengan dia bisa sepenuhnya merangkul cintanya pada makanan pedas. Dia melihatnya dengan penuh gairah dan menggoda, apakah aku masokis karena makan ini? Sukin tersenyum nakal dan merayu, aku akan memberimu ciuman jika kamu selesai makan. Tanpa ragu, Song Yan menelan cabai itu. Dalam saat itu, dia terbawa kembali ke gadis yang dia pernah menjadi. Penyusunan restoran terasa tidak berubah. Namun telah menua. Kursi di bawahnya terasa goyah dan usang. Sukin masih menikmati minyak, seutas rambut jatuh di pundaknya. Dia menyapunya, jari-jarinya berlama-lama di belakang telinganya. Telinga putih kecilnya menghadap padanya. Song Yan diam-diam mengamati. Rambutnya tampak sengaja dimelurkan, dengan beberapa helai naik dan yang lain jatuh. Akhirnya, Sukin meletakkan sumpitnya, mengumpulkan rambut panjangnya ke belakang kepalanya, dan mengikatnya dengan ikat rambut, menampakkan lehernya yang cerah dan garis yang anggun. Song Yan menggigit bibir bawahnya tanpa sadar. Dia melanjutkan makan minyak, meskipun dengan tergesa-gesa. Apakah kamu sudah selesai bermain-main? Song Yan akhirnya bertanya dengan tidak sabar. Sukin dengan santai mengambil sepotong mie besar dengan sumpitnya dan membawanya ke mulutnya. Pipinya membuncit saat dia membentuk bola mie kecil, bibir merah kecilnya bergerak saat dia mengunyah. Song Yan tanpa sadar mengernyitkan keningnya, rasa jengkelnya terlihat. Setelah sejenak, matanya tiba-tiba melebar, dan dia memalingkan pandangannya, bibirnya melengkung menjadi senyum yang agak meremehkan. Sukin, apakah tidak terlalu terlambat untuk berpura-pura imut di usiamu, ejeknya? Sukin mengangkat kepala secara tiba-tiba, matanya lebar dan polos. Ada apa? Song Yan tetap diam, mendorong kursinya ke belakang dengan tiba-tiba, dan meninggalkan restoran. Dia berdiri di trotoar, merokok sebatang rokok. Ketika Song Yan setengah menarik rokok dari bibirnya, dia melirik wanita di dalam restoran. Semuanya terasa begitu rutin, hampir seperti naskah.